Bodohnya nih wis tuwa, akeh wong ngalor ngidul padha udan. Bodohnya nih wis tuwa, akeh wong ngalor ngidul padha udan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Sedulur, bertemu lagi di channel Temu Nalar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah kebiasaan-kebiasaan dari orang tua kita zaman dulu, nenek moyang kita, leluhur kita, yang pada dasarnya adalah satu kebiasaan yang sangat luar biasa bermanfaat, habit-habit yang menyehatkan, justru bahkan bisa meningkatkan energi kita menjadi positif dan bisa membersihkan energi-energi negatif dalam diri kita. Tetapi karena kemajuan zaman dan pola hidup yang mengikuti perkembangan zaman, kadang membuat kita lupa dan tidak melakukannya. Padahal kalau kita mau mengulang dan mau menjalaninya, itu adalah sebuah kebiasaan yang membuat kita berada dalam pola hidup yang sehat, yang memungkinkan kita akan punya kehidupan yang berkualitas, sehat secara fisik, sehat secara jasmani maupun secara rohani. Langsung saja, mari kita disclaimer dulu, kita ingatkan dulu kepada teman-teman semuanya, semoga ini memberikan manfaat. Kebiasaan yang pertama adalah kebiasaan delamak atau berjalan tanpa alas kaki di atas tanah. Orang-orang di zaman sekarang kebiasaannya justru malah merasa berjalan tanpa alas kaki itu adalah sesuatu yang kotor, sesuatu yang menjijikkan, takut terkena kotoran atau jorok dan sebagainya. Padahal pada kenyataannya dalam ilmu kesehatan juga, orang delamak atau berjalan tanpa alas kaki itu bisa dikatakan grounding atau menyatu dengan tanah, yang memungkinkan itu secara spiritual juga bisa menetralkan energi-energi negatif. Coba bayangkan listrik saja yang ditancapkan ke tanah itu menjadi netral, maka semua aliran energi negatif yang ada di dalam tubuh kita pun saat kita satukan dengan tanah, dengan ibu bumi, maka memungkinkan kita juga akan bisa menetralisir energi-energi negatif tersebut. Manfaat yang lainnya juga membuat kita merefleksi diri kita, melakukan pijatan refleksi di telapak kaki kita tanpa harus mengundang tukang pijat seperti itu. Dan ini tentunya bermanfaat sekali bagi kesehatan. Jalan kaki itu juga bermanfaat bagi kesehatan, delamak apalagi, itu membuat kita menjadi sehat. Dengan kita menjadi sehat, maka jiwa kita juga tenang, pikiran kita juga damai dan mampu memecahkan permasalahan-permasalahan secara potensial seperti itu. Nah, makanya teman-teman semua, ayo kita kembali lagi pada kebiasaan leluhur kita yang notabene baik. Bukan berarti kalau leluhur kita zaman dulu itu tidak memakai alas kaki karena tidak punya sendal. Itu adalah alasan yang naif bagi saya. Tetapi memang kita lihat secara kualitas kehidupan, orang-orang dulu itu semuanya sehat-sehat semua. Karena pada dasarnya salah satu kebiasaan atau habit mereka yang patut kita contoh adalah sering berjalan tanpa alas kaki. Maka budaya atau kebiasaan orang zaman dulu pasti di depan rumah disediakan pancuran air yang memang secara fungsi untuk membersihkan kaki saat masuk ke dalam rumah. Tetapi saat berkegiatan atau beraktivitas di luar rumah, mereka biasanya tanpa alas kaki. Mari kita menuju hidup sehat dengan kebiasaan-kebiasaan yang sehat. Lalu habit yang kedua atau kebiasaan nenek moyang kita zaman dulu adalah melakukan DD. DD itu apa? DD itu adalah berjemur di matahari, terutama matahari yang baru terbit di pagi hari, yang memungkinkan sinarnya belum begitu panas, sehingga memungkinkan kita bisa menyerap energi dari matahari itu. Kalau secara medis dikatakan
DD untuk mendapatkan vitamin D atau vitamin A atau segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan, apalah itu. Yang jelas memang kebiasaan nenek moyang kita zaman dahulu di pagi hari sebelum memulai aktivitas selalu duduk di pelataran di depan rumah. Tujuannya untuk menghangatkan tubuh, untuk bisa menetralisir semua energi-energi negatif, sehingga berpotensi pori-pori kita juga mengembang, dan disitulah terjadi sirkulasi aliran darah yang lancar. Ini memungkinkan kita berpotensi untuk mendapatkan kesehatan langsung dari alam secara gratis dan cuma-cuma tanpa harus membayar. Tetapi kebiasaan orang kita zaman sekarang memungkinkan sangat antipati terhadap yang namanya matahari. Bahkan ibu-ibu emak-emak yang menggunakan krim siang dan malam itu berpotensi selalu menghindari sorotan sinar matahari langsung. Nah, ini berarti membuktikan bahwa kita cenderung lebih memperhatikan penampilan daripada kesehatan. Padahal saat tubuh kita sehat, maka kita akan bisa bergaya dengan gaya apapun yang kita inginkan. Tetapi saat kita itu tidak sehat, mau wajah kita itu berkilau dan sebagainya, juga akan tetap layu seperti itu. Maka sering-seringlah melakukan DD atau berjemur dari matahari secara langsung di pagi hari, yang memungkinkan itu membuat badan kita semakin sehat dan jiwa kita juga semakin kuat. Nah, kalau orang-orang zaman dulu atau orang-orang di pedesaan zaman sekarang, mungkin dengan aktivitas di ladang, di kebun itu memungkinkan dia juga terkena sinar matahari. Tetapi kebiasaan kita orang-orang kota terutama yang memungkinkan aktivitasnya selalu berada di dalam ruangan, pasti kita akan sangat langka mendapatkan paparan sinar matahari langsung. Dan ingat, dengan berjemur atau DD itu juga mampu menetralkan energi negatif di dalam tubuh kita. Lanjut kita ke kebiasaan nenek moyang kita berikutnya, yaitu menyatu dengan alam. Kalau orang sekarang sebetulnya secara tidak sadar, healing itu juga merupakan proses menyatu dengan alam, di mana saat kita menuju ke tempat-tempat rekreasi yang terpaut langsung dengan alam, seperti contohnya ada pegunungan, pantai dan sebagainya, itu memungkinkan kita akan bisa merasakan fresh kembali secara pikiran. Tetapi karena healingnya itu mengikuti tren dan healingnya itu harus sesuatu yang mahal, maka biasanya setelah healing yang didapatkan adalah mumet karena uangnya juga habis. Nah, menyatu dengan alam itu tidak harus ke tempat wisata, karena sebetulnya banyak sekali spot-spot di lingkungan kita, seperti contohnya persawahan, pinggiran sungai, atau di ladang-ladang orang seperti itu. Kita bisa duduk-duduk di situ dengan menikmati pemandangan yang luas lepas. Dengan seperti itu, kita bisa mengambil napas dalam-dalam untuk bisa menghayati kehidupan yang sebenarnya dan benar-benar merasakan bagaimana kita selaras dengan alam. Ini juga merupakan satu metode yang dilakukan oleh orang-orang zaman dulu untuk membersihkan energi-energi negatif di dalam tubuh kita. Manfaat yang lain juga sama dengan apa yang dikatakan healing orang zaman sekarang ke tempat wisata. Kita juga bisa merasakan pikiran kita fresh dan tenang, apalagi bagi teman-teman yang punya kebiasaan introvert, sering berada di dalam rumah, kurang bergaul dan sebagainya. Maka ini adalah langkah yang tepat untuk merefreshingkan otak dan tubuh Anda. Dengan pikiran yang fresh, dengan tubuh yang sehat, maka kehidupan kita semakin berkualitas. Lalu berikutnya adalah meditasi. Orang zaman sekarang, mbah-mbah saya dulu, saya juga mengamati, walaupun tidak meditasi dengan duduk bersila, tetapi mereka banyak mengheningkan cipta di saat momen-momen di mana mereka merasa menemui keadaan sidem kayom, istilahnya berada dalam fase ketenangan batin yang bagus. Karena meditasi itu bukan sesuatu yang bisa dipaksakan, kita harus benar-benar berada pada posisi yang rileks dan sebagainya. Itulah yang dikatakan oleh orang tua kita dengan istilah sidem kayom, itu saat benar-benar kita berada pada fase hening. Maka disitulah biasanya orang tua kita zaman dulu itu selalu mengheningkan cipta.
terlepas dari agama kita itu apa dan sebagainya, tetapi momen-momen itu biasanya didapat secara otomatis. Tetapi kalau kita tidak meluangkan waktu untuk bermeditasi, biasanya akan sulit kita melakukannya seperti itu. Bagi teman-teman, di era media sosial seperti ini banyak sekali metode-metode meditasi yang bisa Anda dapatkan dan bisa Anda pelajari secara langsung. Tidak harus datang ke tempat guru, tetapi dengan hanya melihat apa yang ada di media sosial seperti itu langsung bisa Anda praktekkan. Maka meditasi itu sendiri selain kita bisa berfokus kepada ketenangan batin, juga memungkinkan kita akan berada dalam kedekatan spiritualitas yang baik dengan Tuhan. Dengan seperti itu memungkinkan kualitas kehidupan kita juga akan semakin bagus, kesehatan kita juga akan semakin bagus, lahir dari pikiran yang damai dan tentram. Seperti itu. Lanjut lagi, yang terakhir adalah melakukan olah nafas atau minimal memahami dan mengamati keluar masuknya nafas yang kita hirup. Dalam waktu 24 jam kita melakukan aktivitas kehidupan itu, selain tidur, maka yang kita lakukan adalah bekerja, beraktivitas tanpa pernah kita berfokus pada nafas. Padahal kunci kehidupan itu sendiri terletak pada nafas kita. Saat kita masih menarik dan mengeluarkan nafas, masih menghembuskan nafas, itulah tanda kita masih hidup. Berapa kali dalam satu hari Anda menyadari tanda-tanda kehidupan yang ada pada Anda sendiri? Maka kenapa orang tua kita zaman dulu, nenek moyang kita dulu sering melakukan sadar nafas atau mengamati napas sendiri? Karena dengan mengamati napas sendiri berarti kita peduli kepada diri kita sendiri. Dengan peduli kepada diri kita sendiri, arahnya pasti mengarah pada penemuan jati diri, menemukan diri kita sendiri, seperti itu. Dengan seperti itu memungkinkan efek yang bisa kita dapatkan adalah kita sadar diri dan bisa menjadi diri sendiri tanpa banyak terpengaruh oleh validasi orang-orang di luar diri kita atau keadaan-keadaan di luar kita. Ini yang memungkinkan membawa Anda pada fase ketenangan jiwa dan kestabilan emosi yang bagus. Sementara olah nafas itu sendiri dalam kesehatan atau medis juga bermanfaat luar biasa, di mana kita sering bernapas dalam itu bisa melonggarkan paru-paru dan melenturkan otot-otot di paru-paru kita, sehingga memungkinkan paru-paru kita juga menjadi sehat. Dengan demikian, beberapa kebiasaan-kebiasaan atau habit dari nenek moyang kita dulu yang hampir sekarang kita banyak melupakannya, ternyata memberikan efek yang luar biasa di dalam kehidupan kita, baik manfaat kesehatan secara fisik maupun secara kejiwaan. Maka ayo sekarang kita berkesadaran, kita mengupayakan kehidupan yang baik, sehat jasmani rohani, dengan kembali melakukan apa-apa yang sudah diwariskan atau ditularkan oleh nenek moyang kita di zaman dulu. Jangan menjadi manusia robot yang hanya mengikuti sistem pergi pagi pulang petang, sementara yang didapat adalah stres dan kelelahan. Mari menjadi manusia yang berkesadaran sehingga memungkinkan kita bisa menuju pada yang namanya pencerahan, seperti apa yang ada di Temu Nalar. Saya kira apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat dan saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.